Shalom teman-teman semua, shalom Ibu Fatima, Roti Shalom. Hidup, Stanley ya. Shalom. Selamat pagi di Indonesia dan selamat malam di Amerika ya. Sekarang kita berbincang-bincang, bertanya, mengenal lebih jauh dengan Ibu Fatima, teman-teman ya, yang sudah sangat terkenal ya di bidang YouTuber. Iya. Tuhanlah yang dikenal. Yes. Dari semua pengalaman Ibu luar biasa ya Bu ya. Hubungan dengan Tuhan sangat luar biasa ya Bu ya. Itu kita memiliki persamaan ya, banyak persamaan ya Bu ya. Saya mau Ibu dulu yang bercerita bagaimana mengenal Tuhan di dalam kehidupan Ibu, bagaimana Ibu menerapi hubungan dengan Tuhan, bagaimana Ibu bisa connecting dengan Tuhan dan menjalani semua perintah Tuhan, Ibu. Silahkan Ibu ya. Iya. Salam semuanya. Shalom. Ya, terima kasih pada kesempatan ini saya diberi ruang kembali untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, ya. Karena memang kebaikan Tuhan itu harus disaksikan, ya. Nanti sangat mubazir ketika Tuhan begitu dahsyat di dalam hidup kita, terus kita nggak mau bagikan dan kita juga akan tersiksa sendiri gitu. Nah, di sini saya akan bagikan pengalaman saya ketika saya mengenal Tuhan yang benar, ya. Sepanjang perjalanan dan kesaksian yang sudah saya alami selama ini, mungkin teman-teman semua sudah melihat ya. Jadi sekarang mungkin saya akan menceritakan kelanjutan kisah saya, bagaimana perjalanan saya ketika saya mengikut Tuhan. Ya, satu poin yang penting adalah saya mengenal Tuhan yang benar itu tidak langsung tiba-tiba saya ujuk-ujuk kenal. Pak, semuanya berproses. Dari awal ketika Tuhan hadir di dalam mimpi saya dan menunjukkan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang bisa datang ke rumahnya kalau tidak melalui dirinya, melalui karyanya, seperti itu ya. Nah, di sini saya akan bagikan pengalaman saya ketika saya mengikut Tuhan. Baru-baru orang yang berpindah akidah itu akan berasa asing, itu pasti dong, ya kan? Saya ngerasain itu. Jadi ketika dulunya saya aktivitas sholat, ya dalam 5 waktu seperti itu, ketika saya menjadi Kristen saya bingung, saya harus bagaimana ini ya? Saya waktu itu sudah ngambil keputusan, saya udah berdoa dan saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saat itu juga saya meninggalkan sholat. Gitu. Pada saat saya masih mengikuti belajar, itu saya masih sholat. Tapi ketika saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya tidak sholat. Kenapa waktu itu saya tidak lakukan sholat? Karena saya melihat Injil, ya, itu tidak diperintahkan untuk sholat rutinitas yang diatur, gitu ya. Jadi ketika berdoa kita tidak diatur harus berdiri sekian menit, ruku berapa menit, sujud berapa menit, tidak. Tetapi saya melihat ajaran di dalam Kristus ini harus berdoa dengan roh dan kebenaran. Ini, ya betul. Ini yang saya lihat. Nah, di sini saya korek. Jadi ketika saya menjadi orang Kristen, saya tidak tiba-tiba saya harus tahu semuanya, tidak. Di situ saya juga melihat hamba Tuhan, cara bagaimana dia berdoa, saya ngikutin doanya, caranya dia bagaimana, nggak mesti harus ngadep ke sana, ngadep ke sini, tidak. Ngadepnya kemana saja, lalu hamba Tuhan itu saya melihat mereka hanya tutup mata, lipat tangan seperti ini dengan fokus. Awalnya saya bingung, apa cukup begitu gitu kan. Setelah saya korek Alkitab itu, Yesus mengajarkan bahwa kita harus berdoa dengan roh dan kebenaran. Artinya apa? Benar-benar fokus. Lalu kenapa bicara kebenaran? Yang kita ungkapkan ini pure, murni, dari dalam, sesuatu yang keluar dari hati dan lalu kita ungkapkan, begitu ya. Ini yang suatu roh dan kebenaran. Lalu keduanya, berdoa dalam roh dan kebenaran, saya juga di sini benar-benar melepaskan segala hal yang tidak baik di dalam hati. Contoh, ketika
saya berperkara kepada orang, di situ saya juga harus bisa mengampuni, membersihkan hati, gitu ya. Jadi menetralisirkan segala racun-racun di dalam hati, pikiran, yang ada dalam kita itu semua keluarkan. Nah, itu baru saya mengerti. Oh, mengenal Tuhan yang benar, berdoa dengan apa namanya ini, dengan roh dan kebenaran ini seperti ini. Nah, dari situ saya mulai praktek, mulai saya apa namanya ngikutin apa sih yang dimau Tuhan dan bagaimana sih cara menjadi pengikut Tuhan yang benar itu seperti apa. Nah, di situ saya tidak menjadi ujuk-ujuk saya langsung berubah menjadi orang yang rohani, tidak. Bahkan kalau dikatakan baru awal Tuhan memperkenalkan diri sebagai jalan, sebagai juru selamat, waktu itu saya belum 100% mengenal Tuhan yang benar ya, ini harus digarisbawahi. Mengenal Tuhan yang benar ini benar-benar berproses, karena kita tidak pasti dalam logika manusia akan lebih banyak bertanya. Seperti halnya teman-teman kita yang di luar selalu bertanya, kan dia cuma hanya mengatakan jalan sebagai jalan, otomatis dia sebagai utusan, kan begitu, ya kan? Nah, untuk mengenal Tuhan yang benar, kita betul-betul harus korek Alkitab. Sebenarnya pribadi Yesus ini siapa sih? Kok ada perkataan Bapa, perkataan Putra, perkataan Roh Kudus? Ini siapa sih? Apakah dia ini ada 3 pribadi waktu itu gitu ya? Jadi saya mempertanyakan banyak hal, tetapi waktu itu ketika saya katekesasi pendalaman Alkitab, pengajar saya juga tidak memberikan pemahaman yang lebih komplit gitu ya. Lalu bagaimana saya bisa mengenal Tuhan yang benar? Pertama, kita benar-benar punya kerinduan, aku tidak mau jatuh ke lubang yang sama. Ya, jadi begini, ketika dulu saya hidup sebagai orang yang beragama, saya hanya melakukan ritual yang saya sendiri sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Saya sendiri sebenarnya tidak tahu Tuhan yang saya sembah seperti apa dan bagaimana karakternya. Karena apa? Karakternya yang setahu saya hanya dari buku, gitu ya. Yang maha ini, maha ono dan sebagainya, gitu ya. Tetapi ketika Tuhan hadir di dalam mimpi saya dan menunjukkan dirinya bahwa jalan dan kebenaran, secara logika saya mengatakan dia bisa disebut sebagai Tuhan, tetapi kok dia punya bapak ya, berarti dia utusan. Nah, ada juga, jadi 85% saya percaya dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, tapi sekian persennya waktu itu saya masih ada banyak pertanyaan. Nah, makanya saya bilang, perjalanan orang ketika dipanggil Tuhan sebagai pengikutnya, itu tidak semerta-merta berubah dan tiba-tiba rohani banget dan tiba-tiba paham banget, tidak. Tentu selain kita belajar kepada bisa dikatakan guru Alkitab ya, di situ juga dibutuhkan kita benar-benar mengalami komunikasi secara intim dengan Tuhan. Nah, komunikasi secara intim dengan Tuhan ini apa yang di dalam hati kita, benak kita, mungkin mengatakan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan, tapi harus diungkapkan. Misalnya kayak saya tidak mungkin akan mengungkapkan kepada orang lain, tetapi saya bisa ungkapkan di hadapan Tuhan. Seperti ngomongnya begini, saya kalau ngomong sama Tuhan, saya masih bingung nih. Ada hal yang menjanggal di benak saya gitu. Jadi saya mengakui bahwa Tuhan juru selamat saya. Saya sudah meninggalkan kultus pengajaran yang lama. Nah, di sini sebenarnya siapa sih engkau Tuhan yang sebenarnya, atau engkau hanya utusan sebagai anak Allah atau sebagai Tuhan yang di bawahnya sebagai Bapa gitu kan. Waktu itu saya bertanya dengan polos. Gitu kan. Nah, tolong berikan hikmat buat saya. Berikan hikmat buat saya untuk saya benar-benar mengenal Tuhan yang sejati, gitu ya. Itu nggak sesingkat saat itu juga, karena ketika saya katekesasi dan bertanya kepada pengajar saya waktu itu juga saya nggak puas gitu menerima jawabannya. Nah, mengikuti proses perjalanan saya dengan Tuhan, saya mengikuti Tuhan. Tuhan itu mengajar saya tuh step by step ya. Jadi kayak semacam
pelan-pelan kamu pasti akan sampai. Jadi ternyata Tuhan itu menjawab pertanyaan kita ini tidak langsung jebret, akulah Tuhan. Ya. Satu-satunya itu tidak. Tetapi hikmat yang Dia kasih juga itu kita benar-benar harus peka, lalu kita benar-benar tekun, dan kita benar-benar mengikuti. Pokoknya aku tidak mau jatuh ke lubang yang sama. Aku tidak mau mengalami kesesatan yang berikutnya. Karena apa? Saya menolak untuk menjadi orang Kristen, saya tidak bisa. Saya menolak untuk dari panggilan itu, untuk lepas dari ini nggak bisa. Berarti saya yakin waktu itu dia adalah Tuhan yang memang saya terpanggil, gitu kan. Tetapi di sini saya bilang tadi, saya membutuhkan sesuatu yang pasti. Dan saya harus bisa mengenal Tuhan yang benar. Karena apa? Saya bingung. Kalau Tuhan Allah kita itu Esa, kenapa bisa dikategorikan itu menjadi tiga dan segala macam? Saya di sini bingung. Mohon maaf ya, teman-teman di sini mungkin ada yang berbeda pemahaman dengan saya ya. Tapi mohon maaf, ini di sini saya bicara apa adanya. Bebas, gitu ya. bebas. Ya. Lalu saya sampai ke grup Facebook. Saya menemukan ada grup-grup yang di sini perdebatan gitu ya, perdebatan antar Muslim dan Kristen. Tuh saya simak, ini apa sih? Wow, ini luar biasa nih. Wah, ini harus saya jawab nih. Ini harus saya sampaikan nih, gitu. Dari situ saya mulai bergelora dan saya mulai mau memperkenalkan Yesus ini loh. Bukan apa yang kamu tuduhkan itu, gitu. Saya semangat waktu itu ya. Lalu saya digiring sama kawan saya itu masuk ke WA group, bukan Facebook lagi, tapi ke WA group. Dari WA group situ saya menemukan kawan-kawan Kristen yang banyak banget, dan situ berbagai denominasi dan berbagai latar belakang yang berbeda juga ya, antara pemahaman dan segala macam. Nah, terus sampailah saya kepada pergaulan yang dimana ini memperdebatkan tentang pribadi Tuhan. Ya, di situ ada yang mengatakan Tuhan itu tiga pribadi dengan satu hakikat. Ada lagi yang mengatakan Tuhan itu satu, gitu kan? Itu tiga-tiganya tuh ya pokoknya satu. Ini loh ceritanya begini, begono begini. Nah dari situ saya penasaran. Nah ini kok seperti pertanyaan saya. Ini harus saya gali nih, harus saya gali. Gimana ya ceritanya, gitu kan? Lalu saya melihat mereka cara berdebat, mereka kok saya lihat kok berdebat kok caci maki ya, berdebat antar sesama pengen memperkenalkan pribadi Tuhan, tapi kok modelnya caci maki, marah-marah dan memaksakan gitu ya, menyesat-nyesatkan yang tidak sepaham dengannya. Waduh, ini salah. Saya tinggalin, lepas, saya keluar dari grup itu, nggak mau. Karena apa? Saya nggak sejahtera. Ini bukan anak Tuhan, saya disarang macan nih kayak ini, nggak bisa ini kayak gitu kan. Saya lepas. Nah setelah lepas saya dipertemukan orang-orang yang nggak tahu tiba-tiba japri saya gitu ya. Lalu memperkenalkan tentang pribadi Tuhan lagi dengan berargumen secara jujur, secara halus, secara terang-terangan begitu ya. Wah ini boleh gitu kan. Kalau saya gini, ketika ada orang yang mau berdiskusi dengan saya, entah itu berlawanan dengan saya tidak akan menolak asalkan tidak memakai cara caci maki, tidak memaksakan diri gitu ya. Kita berargumen secara alkitabiah, itu saya lebih suka. Nah, setelah itu saya selusuri, saya pelajari dia berpendapat seperti ini, lalu saya cocokkan dengan kitab Perjanjian Lama. Kita harus nyambung gitu ya. Pribadi Tuhan di dalam Perjanjian Lama apakah berbeda ya? Coba saya koreksi nih, gitu. Lalu ketemu gitu. Nah di situ akhirnya saya menemukan bahwa di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru adalah pribadi yang sama. Hanya karya dia ingin menyelamatkan manusia, dia hadir secara dengan wujud manusia. Nah disitulah mengalami pro dan kontra ketika Yesus hadir atau Tuhan hadir sebagai manusia. Orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, orang-orang ahli kitab sebenarnya sih tahu tentang nubuatan itu, tetapi wujudnya kok nggak mungkin. Makanya mereka lebih ke menguji. Kalau gitu perlu diuji nih. Kalau memang dia benar nih Tuhan yang Mesias yang Tuhan jadi manusia, pokoknya
saya harus eh, menyiksa dia, menyalibkan dia. Kalau memang dia lolos berarti betul Tuhan, gitu kan? Jadi sifat eh, kemanusiaan bukan sifat kemanusiaan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Alkitab, ahli kitab, orang-orang Farisi, dan mereka ini melihat bahwa sosok Yesus itu memang sosok yang beda daripada manusia biasanya, walaupun wujudnya sama. Tetapi itulah yang membuat mereka penasaran, gitu kan. Nah di situ saya selusuri, oh ternyata betul. Apa alasan orang selalu memiliki pro dan kontra mengenai tentang pribadi Yesus ini, gitu kan. Dari situ saya selusuri terus, ternyata memang dia adalah Tuhan yang juru selamat itu, yang tidak ada juru selamat lain lah dari dulu perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Akhirnya saya mencakup bahwa betul dia adalah Tuhan yang esa. Ya, kalau kita misalnya berdasarkan ayat-ayat yang tersurat tentang keesaan Allah, kalau saya lihat kesimpulannya ya pokoknya seorang diri sendiri saja, satu-satunya, namanya satu-satunya, dan duduk di satu tahta di sorga, ya. Seorang yang duduk di atas tahta itu, dan satu pribadi. Di situ, saya menyimpulkan di situ. Jadi,